Ya, selamat pagi kawan-kawan pelaut semua, baik yang ada di Indonesia, di dalam negeri maupun yang sedang berada di luar negeri. Ya, saya punya pengalaman ini, ya kaget juga ya, tapi saya rasa bukan istimewa banget, tapi bagi saya ini istimewa. Jadi kapal yang tempat saya bekerja ini sudah 9 tahun itu dijual, dan krunya semua rencana dipulangkan dari Afrika, dan saya termasuk saya tentunya ya, tetapi saya kemarin udah pulang duluan karena ada orang tua sakit. Nah, jadi kapal itu padahal masih mau diperpanjang di Afrika sini, cuma karena ya ada politik, intrik-intrik politik kita tidak tahu, akhirnya kapal itu nongkrongkan saja pikirnya ya. Kemudian padahal sudah dinaikkan charterannya hampir 2 kali lipat, tapi bukan itu yang saya mau bahas, tapi ya gara-gara itu juga sehingga kapal ini tidak beroperasi alias di off hire, jadi tidak dicharter lagi dan dengan status dijual. Nah, setelah beberapa bulan nego dan akhirnya kapal ini dijual, dan pembelinya ternyata adalah perusahaan yang bagus, dan saya juga tidak menyangka juga kawan-kawan, karena saya pikir kalau misalnya kapal dijual ya udah kita pulang aja lah, dan udah malas mencari perusahaan yang lain dan mungkin mau istirahat saja. Dan ternyata kita para kru ini setelah kapal dijual itu ditawarkan balik agar supaya mau bergabung untuk bekerja lagi di kapal ini. Jadi kapal lama, perusahaan baru. Nah, waktu kami ditawarkan bahwa mau bergabung, tentunya yang prioritas pertama ini apakah perusahaan yang membeli ini memberikan gaji lebih baguskah dari perusahaan lama kita ini, yaitu EMAS. Kemudian kita juga berpikir jangan-jangan gajinya turun, dan kami tentunya dibuat permintaan berapa minta gaji kalau misalnya sambung di perusahaan yang ini. Dan tentunya saya otomatis hanya menawarkan diri bahwa ya paling tidak gaji sama seperti di EMAS lah, karena tidak berharap yang muluk-muluk atau tidak berharap yang tinggi-tinggi. Jadi itulah kita. Terkadang ini harapan mau besar tapi tidak jadi juga nggak enak. Jadi hanya sudah dibikin listnya itu dan ditulislah sesuai dengan permintaan masing-masing. Nah, saya mau katakan bahwa untuk saya pribadi, dengan diberikan gaji seperti yang diberikan oleh EMAS Offshore aja, saya sudah bersyukur, dan itu sudah lebih dari cukup. Nah, akhirnya iseng-iseng saya katakan ya kalau bisa dikasih tambah 25% dari gaji yang sekarang, atau 30% yang sekarang, wah itu bagus itu pikir saya gitu, atau ya 20% pun asal ada tambahnya aja gitu kan,
sudah syukur, tapi memang minimal standar gaji yang lama. Dan ternyata perusahaan yang membeli kapal ini mengabulkan, meluluskan atau approve ya semua permintaan daripada kru gaji yang mereka minta. Dan termasuk saya sendiri, saya kaget juga setelah menerima berita bahwa gaji yang diminta itu disetujui, bahkan lebih kawan-kawan ya. Jadi ada penambahan sekitar 30% dari gaji yang lama. Jadi itu merupakan pengalaman ya, atau mungkin hadiah daripada penjualan kapal karena perusahaan lama yang jual kapalnya ini ya kita pulang aja tidak dapat apa-apa gitu ya. Ya itu yang saya mau cerita. Apa yang saya mau ambil hikmahnya di sini ialah mereka mempertimbangkan bahwa orang yang lama di kapal ini itu dipanggil kembali. Kebetulan ya kita rata-rata di kapal ini sudah di atas 5 tahun ya. Di atas 5 tahun back to back di kapal ini. Jadi saya melihat di sini mungkin mereka melihat bahwa ini adalah kesetiaan daripada kru-kru yang lama agar supaya mereka mau bergabung dengan perusahaan yang baru yang membeli kapal tempat kita ini bekerja. Nah, jadi ini saya sarankan pada kawan-kawan, kalau misalnya ini dari saya aja, apabila kita sudah mendapat perusahaan boleh dikata bukan terlalu bagus juga, tetapi sudah memberikan gaji yang kita rasa sudah cukup buat kita, karena kebutuhan orang berbeda-beda. Walaupun kapal itu banyak masalah dalam ini, kerusakan apa, bercobalah untuk bertahan dalam satu perusahaan, karena memang setelah saya mencoba mengirim beberapa CV ke perusahaan, perusahaan-perusahaan itu memanggil saya semuanya karena dengan alasan itu. Pertama mereka tanya, kenapa sih sudah lama kok mau pindah di perusahaan? Tentunya saya memberikan alasan-alasan yang mereka dapat terima, sehingga mereka mengatakan bahwa itu bagus karena termasuk loyal juga kepada perusahaan. Buat yang muda-muda, pelaut yang ya baru lulus juga seperti yang terjadi pada ponakan, ya mencoba untuk setia dalam satu perusahaan apabila kebutuhan Anda sudah tercukupi itu. Ini penting agar supaya suatu saat nanti yang dinilai di CV kita itu adalah loyalitas dan juga kok bisa lama di perusahaan ini. Ya paling tidak Anda bertahan minimal 2-3 tahun di perusahaan. Sedangkan kita ini kurang lebih 12 tahun di perusahaan ini ya. Hanya keluar 1 tahun 2 tahun karena cuti, kita mencoba ngompreng kemudian balik lagi. Nah ini kawan-kawan yang saya mau sampaikan. Semoga ada semangat dalam melihat pengalaman yang saya bagikan ini, dan tentunya saya pribadi berterima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah mendukung, dan juga kita tentunya berterima kasih kepada Tuhan ya, karena ini semua berkat berasal daripada Tuhan. Ya itu aja, salam pelaut, salam satu jangkar.